Jika suamimu selingkuh, apa kamu akan melenyapkannya seperti yang ada di buku? Aku bukan orang yang seperti itu. Sayang, kamu capek ya? Iya. Wangi banget. Kamu habis mandi ya? Hari ini jadwal operasiku banyak banget, makanya aku mandi di rumah sakit. Kamu pasti capek. Wangi banget sabunnya. Wah, sejak kapan istriku penciumannya tajam? Kenapa? Pundakmu kenapa? Aduh, kayaknya tadi ini dicakar sama cewek cantik deh. Aku harus gimana? Kenapa kamu gak bawa pulang dia aja? Kenalin ke aku, siapa tahu aku bisa bantu. Boleh juga. Lihat, kamu langsung marah. Makanya jangan sibuk nulis buku tiap hari. Kamu sampai lupa sama suamimu. Aku pasti akan menemanimu setelah buku ini selesai. Oke. Selama kamu jadi istriku, kamu tidak pernah manja padaku. Oke, tidur yang nyenyak ya. Aku harus memeriksa sesuatu. Aku kayaknya nggak bisa tidur lagi malam ini. Nyonya Maya, bawain makan siang buat Dokter Sandy lagi. Kemarin kan kalian udah kerja lembur. Ini makanan buatmu. Yang kerja keras itu Dokter Sandy, kita cuma bisa bantu. Ketika operasi dimulai, Dokter Sandy nggak buang-buang waktu. Kalian lagi ngomongin aku ya, sayang? Aku baru aja selesai rapat dengan editor, terus mampir ke sini lihat kamu. Oh, kamu bawain makanan buatku? Makasih ya. Aduh, kayaknya aku jadi obat nyamuk deh di sini. Udah, makan aja makananmu. Ayo ke ruanganku. Aku nggak bisa lama-lama, aku harus balik, harus buat draft. Kamu juga pasti sibuk. Istirahat ya. Iya, sayang. Tunggu. Rumah sakit ganti shower gel baru. Iya. Karena dokter bilang wangi shower gel yang sebelumnya terlalu kuat, makanya kita ganti yang ini tahun lalu. Hari ini jadwal operasiku banyak banget, makanya aku mandi di rumah sakit. Kau membohongiku. Daripada aku melampiaskan kecurangan suamiku, lebih baik aku mencari bukti. Pengacara, suamiku selingkuh. Apa yang harus aku lakukan? Pertama, kau harus mengumpulkan bukti perselingkuhannya. Dia? Apa Anda akan melenyapkan suami Anda seperti yang di buku? Ingatlah untuk mengambil foto suamimu dan orang ketiganya. Semakin banyak bukti, semakin baik untukmu. Itu bukan suamiku. Dia tidak akan pernah melakukan kesalahan. Halo sayang? Iya, aku ada jadwal operasi. Malam ini aku nggak bisa pulang. Oke, jangan lupa makan ya. Iya. Itu dia. Dia menemukanmu. Jadi, apa kita bisa publish sekarang? Ini bukan waktunya. Aku nurut aja. Aku mau kamu. Kemana dia? Aku harus lacak dia. Itu bukan dia. Sayang, operasinya baru selesai. Aku lapar. Kamu bisa bawain makanan nggak? Baiklah. Aku akan segera ke sana. Oke. Aku tunggu di rumah sakit. Suamiku selingkuh, tapi aku belum punya buktinya. Kamu punya perempuan lain?
Apa? Aku nemuin lipstik ini di kantongmu. Oh, aduh. Nak, lipstikku tertinggal di mobilmu. Tolong simpankan untukku ya. Mama datang nemuin aku kemarin. Lipstiknya ketinggalan di mobil. Hampir aja bikin kita berantem. Iya benar, ini yang dipakai Mama. Maaf ya sayang. Nggak apa-apa. Kamu mikir begini karena kamu cinta sama aku. Aku nggak nyalahin kamu. Dia nggak mungkin ngelakuin kesalahan rendah kayak gini. Kecuali dia sengaja mengujiku. Aku yang baperan. Mungkin karena belakangan ini aku sibuk jadi kamu curiga. Tapi sayang, bisakah kamu mempercayaiku? Pria selalu yakin bisa mendominasi segalanya. Selamat malam. Seseorang telah melaporkan Anda karena terlibat prostitusi. Tolong tunjukkan KTP Anda. Pak polisi, apakah salah jika seorang teman mengunjungi temannya? Mungkin informasi laporannya salah. Maaf telah mengganggu. Jangan khawatir, mereka tidak akan curiga. Dia mungkin hanya mengawasi saja. Bagaimana orang bisa melaporkan ini tanpa alasan? Terus gimana kamu tahu itu cuma pengawasan? Apa mungkin istrimu tahu kita di sini? Tapi bukannya apartemen ini kedap suara. Kamu datang di malam hari dan pergi di pagi hari. Sulit untuk mendapatkan perhatian seseorang. Lebih baik kita berhati-hati. Video ini tidak berarti apa-apa. Suamimu itu sangat berhati-hati. Kamu harus mendapatkan foto, video, atau catatan obrolan yang dapat membuktikan bahwa mereka berselingkuh. Tidak ada apa-apa di ponselnya. Cari di mana lagi? Pak, besok adalah pertemuan seleksi penulis pemula yang baru. Apa Anda bisa menjadi juri? Dia... Pak Dennis? Kebetulan sekali, kamu di sini juga. Karena tidak ada bukti perselingkuhanmu, maka aku akan membuat bukti itu. Jika seorang istri dan pelakor muncul bersamaan, bagaimana sikap seorang suami? Ibu Maya, apakah buku barumu sudah selesai? Ini kehormatan terbesar bagi saya karena kehadiran Anda. Mari ikut saya. Sayang, aku kesana dulu ambil makanan ya. Berhenti. Terkadang pria terlalu pintar. Itu bukan hal yang baik. Semuanya, ayo kita foto dulu. Minggir sana, jangan di sini. Nggak apa-apa, biarin aja. Tapi Bu Maya, dia nggak cocok. Ini kan acara penulis baru. Ayo, kita foto. Ibu Maya, saya tidak berharap Anda mengingat saya. Tentu saja, aku ingat. Bu Maya, Anda benar-benar cantik hari ini dan menjadi pusat perhatian. Mungkin aku pakai gaun yang tepat dan berdiri di tempat yang tepat. Pria selalu dilahirkan dengan segalanya untuk menyeimbangkan dua wanita. Awas! Apakah semua itu benar? Wanita ini berani datang untuk memprovokasiku. Satu tamparan saja tidak cukup. Apa perlu dua kali?
Jadi kapan kamu akan menceraikannya? Selama dia mau tanda tangan suratnya, aku bisa pergi kapan saja. Baiklah, aku akan telepon dia sekarang juga. Percaya atau tidak, jika dia tahu kamu datang untukku, dia akan segera mencampakkanmu. Ada apa? Aku mau kasih tahu sesuatu. Nginep di rumahku ya, malam ini. Aku harus menemaninya malam ini. Besok baru kamu. Jangan berpikir kamu itu penting baginya. Dia udah gak cinta kamu lagi. Oh, jika dia masih mencintaiku, dia akan menemuiku malam ini. Dan bukan kamu. Anak muda harus belajar menahan emosi. Kamu akan kehilangan segalanya. Karena begitu kamu berhenti, kamu akan terpuruk sampai ke dasar. Kurang ajar. Kamu. Sayang, kamu udah pulang? Oh, Namanya Erika, penulis baru. kita pernah ketemu sebelumnya. Tentu saja, dia kan pacarmu. Dia kesini untuk menanyakan tulisannya. Terima kasih Ibu Maya atas bimbingannya hari ini. Kalau begitu, saya permisi dulu. Tunggu. Karena suamiku sudah datang, gimana kalau kita makan bersama? Baiklah Bu Maya. Saya juga akan belajar dari Anda bagaimana bisa mendapatkan pria seperti Pak Sandi. Kamu mau kemana? Sayang, tolong temani Erika dulu ya. Aku akan siapkan makan malamnya. Ngapain kamu di sini? Aku cuma kangen kamu kok. Jangan khawatir, aku nggak bilang apa-apa kok sama dia. Jangan main-main kamu ya. Pergi setelah makan. Pipimu kenapa? Cuacanya panas. Ayo, makanan sudah siap. Oke, ayo. Sayang, tolong antarkan Erika pulang ya. Oh, oke. Maaf ya Pak kalau merepotkan. Bu Maya, kapan-kapan ketemu lagi ya. Baiklah. Sudah berapa lama hubungan kalian? Maksudmu apa? Kita baru beberapa kali ketemu. Kapan semua ini dimulai? Maksud kamu itu apa? Bukannya aku udah bilang, terakhir kali dia datang ke rumah sakit. Dia bilang dia menyukaiku, tapi aku menolaknya. Kamu nolak dia, terus kenapa dia datengin aku hari ini? Apa kamu nggak salah ngomong kayak gitu? Sayang, aku bersumpah, kamulah satu-satunya di hatiku. Gak ada yang lain lagi. Sayang, kamu lebih percaya sama orang lain daripada aku. Tentu saja aku percaya kamu. Saat seorang pria mengkhianati pernikahannya, memulihkan aset adalah hal pertama yang harus dilakukan wanita. Nyonya Maya, aset Anda sudah diurus dengan Dokter Sandi. Kenapa Anda datang langsung ke sini? Suamiku sedang sibuk untuk mencalonkan diri sebagai wakil direktur, jadi aku datang sendiri. Apa ada masalah? Semua penghasilan hak cipta baru Anda telah ditransfer ke akun suami Anda. Ada sertifikat otorisasinya juga. Apa Anda tidak tahu? Aku terlalu percaya padanya. Ternyata selama ini dia menganggap aku bodoh. Kamu nyari apa? Sayang, ada yang salah dengan kontrak untuk buku yang aku terbitkan sebelumnya. Tapi aku nggak bisa nemuinnya. Ada apa? Bukannya yang ini. Untung ketemu. Kalau nggak aku kehilangan uang banyak. Kamu harus menenangkan pikiranmu. Aku balik nulis dulu ya.
Sayang, kenapa Hari ini kamu terlihat aneh sekali. melakukan bisnis? Hah? Apa? Protagonis novelku berikutnya adalah seorang pengusaha. Aku ingin mulai bisnis dan menemukan inspirasi. Gimana? Melakukan bisnis nggak semudah yang kamu pikirkan. Kalau aku nggak bisa ngatasinnya, bukannya ada kamu. Aku cuma berpikir kamu itu nggak cocok. Tapi kalau memang itu harus, aku akan mendukungmu. Ya, tunggu sampai aku selesai kali ini. Aku akan membantumu. Oke, aku akan mendengarkanmu. Manajer Lee, kemarin istriku pergi ke tempatmu dan sepertinya dompetnya tertinggal. Aku mau ambil sekarang. Apa kamu punya waktu? Pak Sandi, sepertinya Anda salah ingat. Bu Maya kemarin gak datang ke sini. Hari ini, aku tidak pernah datang ke sini. Saya mengerti. Sebelum bercerai, aku akan mengambil kembali semua milikku. Tidak ada pria yang bisa menerima istrinya mencari pria lain. Katakan, siapa pria itu? Dia temanku. Teman? Aku telepon kamu 20 kali, kenapa nggak dijawab? Teleponku mati, baterainya habis. Kamu nggak cuma ketemu kan? Dan kamu masih ketemu dia sampai sekarang. Kamu aja sering keluar kalau malam. Aku nggak pernah nanya kamu tidur di mana. Kenapa kamu nggak percaya sama aku? Kamu lihat, terus ini apa? Kamu ngikutin aku? Kalau kamu nggak salah, kamu harusnya nggak takut. Cepat jelasin, kenapa kamu ngelakuin ini? Kalau kamu nggak percaya, percuma aku jelasin. Malam. Aku belum selesai ngomong. Kamu takut kan? Maya, berhenti! Siapa bilang istri dan selingkuhan tidak bisa damai? Sebenarnya apa yang dia rencanakan? Ada perlu apa kamu nemuin aku lagi? Aku mencarimu untuk bekerja sama. Aku keluar dulu. Jangan tunggu aku malam ini. Keraguan muncul. Tuduhan telah ditetapkan. Tunggu sebentar. Apa ini? Ini kartu apartemen. Kartu itu bukan punyaku. Nanti aku jelasin kalau udah pulang. Mau jelasin apa? Kamu nggak boleh kemana-mana. Aku harus ngomong apa? Tenanglah, nanti kita bicara. Sandi, kamu gila ya? Apa Anda suami Ibu Maya? Saya rekan kerja Ibu Maya. Salam kenal. Saya tidak menyangka Anda memiliki ide yang mengejutkan tentang proyek ini. Itu sebabnya kita memenangkan proyeknya. Selamat. Sayang, kamu benar-benar ingin berbisnis. Harusnya kamu kasih tahu aku biar kita nggak salah paham kayak gini. Kembalikan dulu penghasilan hak cipta yang aku berikan kepadamu, agar kita nggak salah paham. Uangnya udah masuk ke perusahaan. Aku nggak bisa ngeluarinnya sekarang. Kalau gitu kita jual rumah ini aja. Sayang, bukannya kamu bilang kamu akan mendukungku? Iya, aku akan mendukungmu. Lihat, apakah kamu masih bisa terus berpura-pura? Setelah suaminya selingkuh, aku membuat kesepakatan dengannya. Jadi kamu minta bantuanku untuk melawan Sandi? Satu-satunya hal di dunia ini yang tidak akan mengkhianatimu adalah uang. Kamu itu kan pintar, harusnya kamu mengerti soal ini. Baiklah, setelah itu, aku ingin bagian dari propertinya. Deal. Sayang, aku mau tanya, kapan kamu ceraiin dia? Aku nggak pernah berpikir buat bercerai. Maksudmu apa? Bukannya kamu bilang kamu hanya mencintaiku? Aku mencintaimu, tapi aku lebih mencintai istriku. Kita sampai sini saja.
Sandi, apa kamu sudah gila? Kamu putusin aku? Bersamamu hanya keinginan sesaat. Aku nggak bisa kehilangan istriku. Jadi, akhiri saja. Jangan pergi. Aku hanya ingin bersamamu. Aku nggak mau apa-apa lagi. Jangan tinggalin aku ya. Kamu itu masih muda. Masih banyak pilihan. Sandi, kalau kamu pergi, aku akan melukai diriku. Kamu dengar kan? Bukannya aku nggak mau bantu kamu. Suamimu itu tidak mudah diraih. Dia malah mutusin aku. Sayang, kamu kenapa? Nggak apa-apa, tadi aku cium bau amis. Ayo istirahat. Duduk dulu. Sayang, kamu nggak telat datang bulan kan? Hamil? Gimana mungkin? Terus kenapa dia datengin aku buat pisah sama kamu? Dia mau kasih bukti perselingkuhanmu. Apa kamu yakin ini bukan bagian dari rencananya? Aku juga nggak tahu. Aku akan membawanya ke rumah sakit besok. Dia tidak bisa memalsukannya. Gimana kalau dia beneran hamil? Apa kamu bakal ninggalin aku? Enggak. Tunggu setelah bayinya lahir. Aku akan menahannya. Setelah aku jadi wakil presiden, kita tidak usah khawatir tentang dia lagi. Jadi, kamu harus berhati-hati. Jangan sampai tertipu oleh kehamilan palsunya. Selamat ya, kehamilannya sudah berusia 3 minggu. Aku beneran hamil. Sayang, mulai sekarang jangan terlalu stres ya. Menghadapi pria yang suka berbohong harus dihadapi dengan kebohongan juga. Jangan khawatir Pak Sandi, saya tidak pernah meninggalkan ruangan lab sekalipun. Oke kalau gitu. Sayang, Iya? aku bantuin kamu ya. Jangan, gak usah. Mulai sekarang, kamu akan menjadi ratu di keluarga ini. Aku yang akan melakukan pekerjaan rumah. Di sini aja ya. Dari saat pria ini mengkhianatiku, mendapatkan kembali asetku adalah hal yang harus aku lakukan. Karena rumah itu milik bersama, jadi kami membutuhkan 2 tanda tangan lagi di atasnya. Dokumennya banyak, dilihat terlebih dahulu. Saya ambilkan minum dulu ya. Aku angkat dulu ya. Sayang, aku buru-buru, aku harus kembali. Ya udah, kamu pergi duluan aja. Iya. Ini udah semua ya. Dokter Sandi, maafkan aku. Ini hasil labnya. Ternyata istrimu tidak hamil. Jangan khawatir, aku akan segera ke sana. Nyonya Maya, saya buru-buru, saya akan melakukannya nanti ya. Nggak apa-apa, aku tunggu. Tunggu sebentar aja ya. Pasien berikutnya. Saya. Harusnya dari awal, aku tidak pernah mempercayaimu. Maya, ini adalah hari yang aku tunggu. Aku akan mencintaimu selamanya. Ini membuatku gak sabar. Maukah kau menikah denganku? Pernikahan yang gagal tidak akan bisa utuh kembali, meskipun memulai dari awal. Kamu beneran ditipu sama dia? Kamu bisa diem gak? Istrimu itu sangat lembut, tapi itu adalah kesombongannya. Dan sepertinya aku punya rencana agar dia tidak mendapatkan apa-apa dan dipermalukan.
Ritual terbaik untuk perceraian adalah serangan balik dan kepergian yang epik. Halo, iya Pak Li? Pak Li, aku tahu dia adalah selingkuhanmu. Aku sudah mendapatkannya. Sampai jumpa di rumah. Oke, aku akan kembali. Sayang, aku harus kembali ke rumah sakit. Ada yang mendesak. Cepat pergi. Iya, oke. Makanya pelan-pelan ya. Pulang lebih awal ya. Ada yang harus aku katakan. Oke. Tidak heran. Suamiku akan tiba di rumah wanita itu dalam 40 menit. Tunggu. Dia pulang ke rumah. Beraninya wanita itu datang ke rumahku. Aku menunggumu untuk hancur. Dia mencuri datanya. Ini baru saja. Jika suamimu selingkuh, apa kau akan melenyapkannya seperti yang di buku? Mungkin ada wanita lain di luar sana yang melukaiku. Aku tidak akan pernah melepaskan mereka berdua. Mereka sudah menghancurkan karirku. Nona Maya, aku harap kita bisa bertemu lagi. Lihat pembalasanku. Kamu mengajakku lagi ke tempat kamu melamarku. Aku akan ikuti permainanmu. Kenapa kamu ajak aku ke sini? Aku ingin merayakan draftmu yang sudah selesai kamu tulis. Akhirnya, kamu punya waktu untuk bersamaku. Aduh, aku lupa aku hamil. Gimana aku bisa minum? Bu Maya membayar orang untuk melakukan pemeriksaan dan seolah-olah dia hamil. Kamu ingin mengambil semua uangmu dengan kehamilan palsu. Tunggu saja, nggak apa-apa. Bersulang. Aku sangat menyesal karena kamu telah ditipu. Sepertinya kamu sengaja membuatku mabuk. Hal jahat apa yang akan kamu lakukan? Hal buruk apa yang bisa kamu lakukan? Ayo, minum 1 gelas lagi. Maya, sebentar lagi kau akan hancur. Cantik, aku temani ya. Ini akan jadi bukti perselingkuhanmu. Tunggu saja. Apa yang akan kau jelaskan padaku? Nih, lihat sendiri. Ini... Kau puas? Aku pergi dengan pria. Maya, aku selalu mendukungmu, tapi kenapa kau mengkhianatiku? Bukannya kau yang mengkhianatiku. Ini buktinya. Cantik, aku temani ya. Jika kamu tidak ingin jadi tersangka, kau harus membantuku mengalahkan suamiku. Baiklah, saya akan bersaksi untuk Anda. Karena kau berani menyakitiku, jangan salahkan aku karena menghukummu dengan cara yang keras. Ada masalah dengan hubungan kita, karena dia telah mengkhianatiku. Waktu terbaik untuk balas dendam adalah saat lawan berpikir dia memiliki segalanya. Bolehkah saya bertanya tentang buku baru Anda? Nona Maya, ada buku yang telah melampaui karya Anda. Apa pendapatmu tentang buku baruku? Bukankah sangat menyenangkan? Maksudnya, dia menyalin buku Anda. Buku baruku ditulis seluruhnya olehku. Nona Maya adalah senior yang sangat saya hormati. Saya tidak tahu kenapa dia berkata seperti itu. Apakah gadis yang baru saja pergi juga rekan penulismu? Dia pendatang baru yang kurang dikenal. Dia bilang dia punya buku yang bagus untuk kami terbitkan. Anak muda zaman sekarang memang sangat gila. Ini sangat bagus, tapi mirip seperti bukuku. Tidak apa, terbitkan saja. Kamu menuduhnya plagiat.
Saya adalah suami Maya. Saya dapat membuktikan bahwa Maya telah mengambil hasil karya orang lain. Sekarang dia ingin mengambil karya Erika. Boleh saya tahu kenapa Anda menyerang istri Anda sendiri? Apakah Anda sudah berpisah? Ada masalah dengan hubungan kita. Dia telah mengkhianatiku. Kamu serius? Kenapa enggak? Bawa orang ke hotel besok malam, dan uang ini akan menjadi milikmu. Jika kamu tidak ingin jadi tersangka, kau harus berpihak padaku. Aku akan menjadi saksi untukmu. Siapa yang mengkhianati pernikahan kita? Jadi kalian berselingkuh? Apakah benar buku itu Anda curi? Tolong jawab pertanyaan saya. Permisi, kalian berdua dicurigai mencuri karya orang lain. Mohon kerjasamanya selama penyelidikan. Nona Maya, kamu... Ini pantas untukmu. Silahkan ikut kami. Maya, kamu menang. Jika kamu cabut laporan, aku akan keluar dari rumah. Setelah cerai, kau bisa melepaskan semua properti. Ini sudah kau tanda tangani. Maya, Duduk. Bukan hanya aku yang kau rugikan. Ini hukum negara. Gak ada gunanya untuk cabut kasus ini. Kamu pernah tanya sama aku kan, apa aku puas dengan kehidupanku saat ini? Aku kasih tahu ya, aku yang sekarang sangat puas. Nona Maya, menurutmu pernikahan itu apa? Pernikahan tidak pernah menjadi tempat yang aman bagi siapapun. Kamu juga harus selalu waspada, walaupun itu suamimu sendiri. Dan cintai dirimu sendiri.